Dua striker utama belum memuaskan, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Son Heung-min asal Korea dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus dijadikan penyerang utama Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Simak video hingga selesai. Kejutan besar tak terduga. Pelatih Persijap, Mario Lemos, mendadak malah kecoplosan ungkap hal mengejutkan ini jelang laga lawan Persib. Maung Bandung auto bisa untung besar dan raih kemenangan. Simak semua detailnya di sini. Nah, ini baru kabar gembira. Coach Bojan Hodak kasih info bahagia ini pada bobotoh jelang laga VS Persijap malam ini. Simak video hingga akhir. Admin pastikan kalian bahagia dengarnya. Bisa gegerkan Liga 1. Pelatih Persisolo bongkar fakta mengejutkan di balik kekalahan timnya meski main kandang sendiri. Apakah benar akui laga sudah diatur wasit agar Persija menang mudah? Wah, simak fakta sebenarnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate. Dua striker utama belum memuaskan, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Son Heung-min asal Korea dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus dijadikan penyerang utama Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Simak video hingga selesai. Awal musim Super League 2025-26 menjadi catatan penting bagi Persib Bandung. Meski tim Maung Bandung masih mampu bersaing di papan atas, produktivitas lini depan justru belum sepenuhnya memuaskan. Nama-nama seperti William Barros dan Ramon Tanque memang sudah mulai beradaptasi, namun konsistensi mereka masih diragukan untuk membawa Persib bersaing di level tertinggi, baik domestik maupun Asia. Situasi ini membuat kebutuhan akan sosok striker kelas dunia semakin nyata. Dan satu nama yang mencuat sebagai opsi ideal adalah Son Heung-min, bintang Korea Selatan. Kehadiran Son diyakini bisa menjadi solusi nyata untuk mempertajam lini serang Persib Bandung yang belum mencapai performa maksimal. Musim 2024-25, Son Heung-min tampil impresif bersama Tottenham. Dari 37 pertandingan Premier League, ia sukses mencetak 17 gol dan 9 assist. Dengan rata-rata 3,5 tembakan per laga dan tingkat konversi peluang mencapai 21%, Son menjadi salah satu penyerang paling klinis di Eropa. Tak hanya soal gol, kontribusi Son dalam membangun serangan juga luar biasa. Ia mencatatkan 2,4 umpan kunci per pertandingan, serta akurasi operan 86%. Kemampuannya bermain fleksibel sebagai striker utama, winger kiri, bahkan second striker, membuatnya menjadi aset berharga di setiap lini serang. Dengan kecepatan, kelincahan, dan insting gol tinggi, Son bisa menjadi jawaban atas tumpulnya lini depan Persib awal musim ini. Meski William Barros sudah mencatatkan namanya di papan skor, kontribusi mereka dinilai belum cukup untuk menghadirkan perbedaan signifikan. Hingga pekan keempat Super League, Persib baru mengoleksi 5 gol, jumlah yang masih di bawah ekspektasi untuk tim dengan ambisi besar. Son Heung-min diyakini bisa langsung meningkatkan produktivitas lini depan. Kombinasinya dengan gelandang kreatif seperti Mark Klok dan Beckham Putra akan memberi Persib variasi serangan yang jauh lebih berbahaya. Persib Bandung musim ini juga berkompetisi di AFC Champions League 2, di mana mereka harus menghadapi lawan-lawan tangguh. Untuk bersaing di level Asia, Persib butuh striker yang bukan hanya tajam, tetapi juga berpengalaman menghadapi tekanan besar. Son Heung-min dengan segudang pengalaman di Premier League dan Liga Champions League Eropa, jelas memiliki mentalitas yang sudah teruji. Kehadirannya akan memberikan kepercayaan diri ekstra bagi tim, sekaligus meningkatkan daya saing Persib di panggung Asia.
Hingga saat ini, Persib baru mendaftarkan 9 pemain asing dari total 11 kuota yang disediakan operator liga. Itu artinya, peluang mendatangkan Son Heung-min sebagai pemain asing ke-10 masih terbuka lebar. Transfer ini tentu akan menjadi gebrakan besar, tidak hanya untuk Persib, tetapi juga akan mengangkat pamor sepak bola Indonesia di mata dunia. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, pastinya akan bahagia jika manajemen berhasil mendatangkan striker kelas dunia seperti Son. Hodak sebelumnya menekankan bahwa dirinya membutuhkan pemain asing yang mampu memberikan dampak instan dan mengangkat performa tim secara menyeluruh. Bagi Bobotoh, wacana mendatangkan Son Heung-min tentu menjadi kabar yang sangat menggembirakan. Selain akan meningkatkan kualitas permainan, kehadiran kapten timnas Korea Selatan itu juga bisa membawa atmosfer stadion semakin bergelora. Dukungan fans di Bandung yang selalu penuh semangat diyakini akan semakin meledak jika ada nama besar sekelas Son yang membela Maung Bandung. Kelemahan lini depan Persib Bandung di awal musim menjadi alasan utama perlunya tambahan striker kelas dunia. Son Heung-min adalah sosok yang tepat untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan statistik impresif, fleksibilitas posisi, serta pengalaman di level tertinggi Eropa, Son diyakini bisa langsung memberikan pengaruh besar bagi Persib. Lantas, bagaimana menurut Bobotoh dan pecinta sepak bola tanah air? Apakah mendatangkan Son Heung-min adalah langkah besar yang harus segera diwujudkan Persib demi ambisi juara di musim ini? Kejutan besar tak terduga. Pelatih Persijap, Mario Lemos, mendadak malah kecoplosan ungkap hal mengejutkan ini jelang laga lawan Persib. Maung Bandung auto bisa untung besar dan raih kemenangan. Simak semua detailnya di sini. Pertandingan seru akan tersaji di Super League 2025-2026 ketika Persijap Jepara menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini. Laga ini dipastikan menjadi sorotan karena mempertemukan klub yang tengah bersemangat menjalani musim baru dengan salah satu raksasa sepak bola Indonesia. Jelang pertandingan, Persijap menunjukkan rasa percaya diri tinggi. Laskar Kalinyamat, julukan Persijap, bahkan sesumbar sudah menyiapkan diri dengan sangat matang untuk menghadapi Pangeran Biru. Pelatih Persijap, Mario Lemos, menegaskan timnya sudah melakukan persiapan serius sejak laga tandang menghadapi PSM Makassar. Hasil imbang 1-1 di laga perdana disebut Lemos sebagai modal berharga yang membuktikan timnya punya karakter pantang menyerah. Jadi, kita lebih siap untuk pertandingan besok dan pasti siap juga karena akan ada banyak supporter yang mendukung kita. Besok kita akan maksimal, ujar Mario di Stadion Gelora Bumi Kartini dikutip Senin 18/8/2025. Lemos juga menjelaskan persiapan pramusim yang sudah berlangsung hampir 2 bulan membuat timnya tampil lebih siap menghadapi tim sebesar Persib. Bagi pelatih asal Portugal tersebut, melawan klub besar justru menjadi tantangan tersendiri yang ia nantikan sejak datang ke Indonesia. Tapi, saya datang ke Indonesia memang tujuannya melawan tim-tim besar itu. Itu adalah tantangan buat saya. Saya pikir bukan tim besar saja, semua tim juga sama. Saya sangat senang menghadapi tim-tim besar seperti ini, sambung Mario. Salah satu hal yang membuat Persija percaya diri adalah kehadiran 8 pemain asing baru di skuad mereka musim ini. Meski masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, Mario melihat perkembangan positif. Hanya Rosalvo Candiko Rosa Junior yang merupakan pemain asing lama. Sisanya masih berstatus pendatang baru, tetapi sang pelatih optimistis mereka bisa segera padu dengan tim, terlebih setelah mampu meraih 1 poin di laga sebelumnya. Kita sudah mempersiapkan untuk apa yang akan kami lakukan besok, dan kita percaya dengan pemain asing kita bisa memberikan perlawanan yang sangat sengit. Kita sudah siap untuk itu, tambah Lemos. Meski mengakui kualitas Persib sebagai tim besar, Lemos menegaskan satu hal.
Persijap bermain di kandang sendiri dan target utama mereka adalah menang. Kami main di Jepara, kami sangat respek sama Persib, tapi tujuan kami main untuk menang. Kita harus berusaha untuk dapat poin di kandang sendiri, tegas Lemos penuh keyakinan. Keyakinan sang pelatih turut diperkuat oleh pernyataan penyerang asing mereka, Rosalvo. Ia menilai siapapun yang bermain di Jepara pasti akan kesulitan. Siapapun yang main di Jepara itu tidak akan mudah. Kami akan melakukan perlawanan yang sengit. Saya dan pemain lain sudah mempersiapkan ini dan menambah program dari pelatih, fisik, taktik. Siapapun yang main di sini tidak akan mudah, akan sulit menghadapi kita, tutup Rosalvo. Laga ini bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan juga adu gengsi. Persib datang sebagai tim bertabur bintang dengan target tinggi di Super League, sementara Persijap ingin menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar pelengkap. Dengan dukungan penuh dari publik Jepara di Gelora Bumi Kartini, Laskar Kalinyamat bertekad membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan. Di sisi lain, Persib tentu tidak ingin kehilangan poin berharga dalam upaya menjaga posisi di papan atas. Apakah Persijap benar-benar bisa mengimbangi permainan Persib Bandung dan bahkan meraih kemenangan di Jepara sesuai optimisme Mario Lemos dan Rosalvo? Atau justru Maung Bandung akan menunjukkan kelasnya sebagai salah satu klub terbaik di Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam duel panas Persijap Jepara versus Persib Bandung ini. Nah, ini baru kabar gembira. Coach Bojan Hodak kasih info bahagia ini pada bobotoh jelang laga VS Persijap malam ini. Simak video hingga akhir. Admin pastikan kalian bahagia dengarnya. Laga pekan kedua BRI Super League 2025-26 akan mempertemukan Persijap Jepara kontra Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin malam. Pertandingan ini sudah dipastikan akan berjalan panas sebab kedua tim sama-sama dalam motivasi tinggi setelah mengemas hasil positif pada laga sebelumnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan bahwa skuadnya siap tampil dengan kekuatan penuh dan akan berusaha meraih hasil terbaik di markas lawan. Dikutip dari laman resmi klub, Bojan menyampaikan bahwa kondisi fisik dan mental anak asuhnya kini dalam keadaan prima. Hal ini diyakini akan menjadi modal penting bagi Persib untuk menghadapi Persijap yang sedang bersemangat. Persiapan sangat bagus, semuanya berjalan bagus sesuai rencana. Pemain yang sebelumnya mengalami masalah kebugaran telah pulih dan fit. Kami datang ke sini dengan kekuatan penuh, ungkap Bojan. Pernyataan itu jelas menunjukkan betapa seriusnya Persib memandang laga ini. Kekuatan penuh berarti tidak ada pemain kunci yang absen, sehingga sang pelatih memiliki banyak opsi untuk meracik strategi terbaik. Lebih jauh, pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut menyebut timnya sedang berada dalam tren positif. Bagaimana tidak, pada 3 pertandingan terakhir di berbagai ajang, Maung Bandung selalu mampu meraih kemenangan. Persib sebelumnya sukses mengalahkan Western Sydney Wanderers 1-0 di laga persahabatan, kemudian melanjutkan tren positif dengan menundukkan Semen Padang 2-0 di ajang Super League. Terakhir, Persib juga berhasil melewati ujian berat di kualifikasi AFC Champions League 2 dengan kemenangan 2-1 atas Manila Tiger. Atmosfer tim juga sedang bagus karena di 3 laga terakhir, termasuk uji tanding dan AFC Champions League 2, kami meraih hasil bagus. Semuanya positif dan kami berharap hasil pertandingan besok pun akan baik, kata Bojan menambahkan. Kemenangan beruntun tersebut tentu membuat mental para pemain semakin terangkat. Situasi ini diakui sang pelatih sebagai modal berharga untuk menghadapi tekanan besar di Stadion Gelora Bumi Kartini. Meski datang dengan penuh optimisme, Bojan Hodak menegaskan bahwa timnya tidak boleh memandang sebelah mata lawan. Menurutnya, Persijap Jepara adalah tim yang punya potensi besar untuk memberikan kejutan, apalagi mereka akan bermain langsung di hadapan ribuan pendukung fanatiknya.
Pertandingan mereka melawan PSM mendapatkan hasil bagus. Semua melihat pada satu pemain, tapi saya melihatnya dalam satu tim keseluruhan. Tentunya kami harus waspadai mereka, kata Bojan. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa sang pelatih tetap menaruh respek tinggi pada calon lawan. Baginya, Persijap bukan sekadar underdog, melainkan tim dengan semangat juang tinggi yang tidak boleh diremehkan. Atmosfer laga ini diprediksi akan berlangsung sengit. Persijap yang ingin menjaga harga diri di kandang pasti akan tampil habis-habisan, sementara Persib datang dengan ambisi mempertahankan tren kemenangan mereka. Dengan dukungan ribuan bobotoh yang selalu setia dimanapun Maung Bandung bertanding, plus persiapan matang dari Bojan Hodak, duel ini diyakini akan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di pekan kedua Super League. Apakah Persib Bandung mampu melanjutkan tren positif mereka dengan meraih kemenangan di markas Persijap, atau justru Laskar Kalinyamat akan memberikan kejutan besar di depan publik Jepara? Tuliskan prediksi dan komentar Anda di kolom diskusi. Bisa gegerkan Liga 1. Pelatih Persis Solo bongkar fakta mengejutkan di balik kekalahan timnya meski main kandang sendiri. Apakah benar akui laga sudah diatur wasit agar Persija menang mudah? Wah, simak fakta sebenarnya berikut ini. Harapan besar publik Solo untuk menyaksikan kemenangan perdana Persis Solo di kandang sendiri harus kandas dengan cara yang menyakitkan. Bermain di hadapan lebih dari 13.000 supporter setia di Stadion Manahan Sabtu malam lalu, Laskar Samber Nyawa justru dipermalukan tamunya Persija Jakarta dengan skor telak 0-3 pada laga pekan kedua BRI Super League 2025-26. Pertandingan sejatinya berlangsung cukup ketat sejak menit awal. Persis mencoba mengambil inisiatif serangan dengan dukungan penuh supporter fanatiknya, sementara Persija mengandalkan organisasi permainan yang rapi dan serangan balik cepat. Momentum pertandingan berubah drastis di menit ke-32. Kodai Tanaka, penyerang andalan Persis asal Jepang, harus ditarik keluar karena cedera. Kehilangan sosok Tanaka benar-benar membuat kekuatan Persis pincang, baik dari segi serangan maupun motivasi tim. Kondisi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Persija. Tepat di penghujung babak pertama, Gustavo Franca mencetak gol pada menit 45+1 yang membungkam ribuan supporter tuan rumah. Gol itu menjadi titik balik pertandingan sekaligus pukulan telak bagi mental para pemain Persis. Memasuki babak kedua, Persis mencoba bangkit, namun rapuhnya lini pertahanan membuat mereka harus kembali menelan pil pahit. Maxwell Souza menggandakan keunggulan Persija pada menit ke-62. Saat laga hampir berakhir, Persija kembali menambah luka tuan rumah melalui gol Excel Runtukahu pada menit 90+3. Gol ini membuat Stadion Manahan terdiam, hanya menyisakan nyanyian penuh kemenangan dari kubu Macan Kemayoran. Sebenarnya, sempat ada secercah harapan bagi Persis. Di menit ke-86, Alfat Indi mencetak gol indah yang memicu sorak-sorai supporter. Sayang, gol itu dianulir wasit setelah VAR menunjukkan adanya posisi offside. Harapan pun benar-benar pupus. Kekalahan ini terasa semakin menyakitkan karena sebelumnya di pekan perdana, Persis berhasil mencuri 3 poin berharga di kandang Madura United. Namun kali ini mereka gagal mengulang performa positif tersebut. Pelatih Persis Solo, Leonard Dero, dengan jujur mengakui timnya kalah karena kesalahan sendiri. Kami memang kalah karena kesalahan sendiri. Pada babak pertama, banyak momentum, tapi belum sempurna dari positioning. Ini harus diperbaiki, kata Dero. Ia menegaskan bahwa gol Persija di penghujung babak pertama menjadi momen krusial yang mengubah arah pertandingan.
Saya menekankan untuk fokus pada hal-hal yang bisa kami kontrol. Namun, 15 hingga 20 menit terakhir kami bermain tidak terlalu cerdas, ujarnya. Hasilnya mengecewakan. Seharusnya kami bisa mendapatkan hal yang lebih pantas untuk pertandingan ini, kata pelatih asal Belanda itu menambahkan. Kekalahan ini juga memperpanjang rekor buruk Persis saat menghadapi Persija Jakarta. Musim lalu di BRI Liga 1 2024-25, Macan Kemayoran sudah menjadi batu sandungan dengan menahan imbang Persif 3-3 di Solo dan menang tipis 2-1 di Jakarta. Kini dengan kekalahan telak 0-3 seolah menegaskan bahwa Persija masih terlalu tangguh bagi Laskar Samber Nyawa. Apakah kekalahan ini semata karena kehilangan Kodai Tanaka di menit awal atau memang strategi Persis yang belum matang? Menurut Anda, apa yang harus segera dibenahi Leonard de Roo agar Laskar Samber Nyawa bisa bangkit di laga-laga berikutnya? Tuliskan komentar dan analisis Anda di kolom diskusi. Apakah musim ini Persis Solo bisa bersaing di papan atas atau justru akan kesulitan jika performa seperti ini terus berlanjut?